Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermarini Putri Pohan dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang etika, teleologi, deontologi, teori hak, teori keutamaan atau virtu dari mata kuliah etika bisnis. Etika teleologi. Teleologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu telos atau tujuan, mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang mau dicapai dengan tindakan itu atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan tindakan itu. Teleologi merupakan sebuah studi tentang gejala-gejala yang memperlihatkan keteraturan rancangan, tujuan, akhir, maksud, kecenderungan, sasaran, arah, dan bagaimana hal-hal ini dicapai dalam suatu proses perkembangan. Dalam arti umum, teleologi merupakan sebuah studi filosofis mengenai bukti perencanaan, fungsi atau tujuan di alam maupun dalam sejarah. Dalam bidang lain, teleologi merupakan ajaran filosofis religius tentang eksistensi tujuan dan kebijakan objektif di luar manusia. Contoh dari etika teleologi yaitu setiap agama mempunyai Tuhan dan kepercayaan yang berbeda. Dan karena itu aturan yang ada di setiap agama pun pastinya berbeda-beda, ya kan? Yang kedua itu deontologi. Istilah deontologi itu berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu deon, yang berarti kewajiban. Dalam pemahaman teori deontologi memang terkesan berbeda dengan utilitarisme. Jika dalam utilitarisme menggantungkan moralitas perbuatan pada konsekuensi, maka dalam deontologi benar-benar melepaskan sama sekali moralitas dan konsekuensi perbuatan. Ya. Maka dalam suatu perbuatan pasti ada konsekuensinya. Dalam hal ini konsekuensi perbuatan tidak boleh menjadi pertimbangan. Oke. Contoh dari deontologi ini yaitu misalnya kita tidak boleh mencuri, berdusta untuk membantu orang lain, mencelakai orang lain melalui perbuatan ataupun ucapan, karena dalam teori deontologi kewajiban itu tidak bisa ditawar lagi karena ini merupakan suatu keharusan. Yang ketiga itu teori hak. Dalam pemikiran moral dewasa ini, barangkali teori hak adalah pendekatan yang paling banyak dipakai untuk mengevaluasi baik buruknya suatu perbuatan atau perilaku, ya. Hak didasarkan atas martabat manusia dan martabat semua manusia itu sama. Maka teori hak pun cocok diterapkan dengan suasana demokratis. Dalam arti semua manusia dari berbagai lapisan kehidupan harus mendapatkan perilaku yang sama. Contohnya itu seperti kaum kapitalis memandang kebebasan adalah suatu kebutuhan bagi individu untuk menciptakan keserasian antara dirinya dan masyarakat. Sebab kebebasan itu adalah suatu kekuatan mendorong bagi produksi karena ia benar-benar menjadi hak manusia yang menggambarkan kehormatan manusia. Selanjutnya itu teori keutamaan atau virtue. Yaitu memandang sikap atau akhlak seseorang tidak ditanyakan apakah suatu perbuatan tertentu adil atau jujur atau murah hati dan sebagainya. Keutamaan bisa didefinisikan sebagai berikut, yaitu disposisi watak yang telah diperoleh seseorang dan memungkinkan dia untuk bertingkah laku baik secara moral. Contohnya itu yaitu kebijaksanaan, keadilan, suka bekerja keras, hidup yang baik misalnya merupakan suatu keutamaan yang membuat seseorang mengambil keputusan tepat dalam setiap situasi, ya. Oke. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata saya yang kurang dimengerti atau kurang baik, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.